Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap optimis. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan. Sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang alat-alat pernapasan, yakni hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi mekanisme pernapasan. Apa itu mekanisme pernapasan? Mekanisme pernapasan itu artinya adalah bagaimana proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru kita. Dalam bernapas terjadi dua hal. Yang pertama inspirasi, yaitu masuknya udara ke paru-paru kita. Yang kedua adalah ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari paru-paru kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme inspirasi. Mekanisme inspirasi itu artinya bagaimana proses masuknya udara ke paru-paru kita. Kita tahu bahwasanya tulang rusuk kita atau paru-paru kita dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ketika berkontraksi, maka rongga dada kita akan menjadi meluas. Nah, saat itu rongga dada kita menjadi, tekanan di dalam rongga dada kita akan menjadi turun. Nah, saat itu udara masuk atau udara terdorong masuk ke dalam paru-paru kita. Selanjutnya, bagaimana mekanisme ekspirasi? Ketika tulang rusuk kita kembali turun atau relaksasi, nah saat itu diiringi dengan meningkatnya tekanan udara di dalam paru-paru kita. Nah, dengan meningkatnya tekanan udara, maka udara yang ada di dalam paru-paru kita akan terdorong keluar. Nah, inilah kita sebut dengan mekanisme ekspirasi. Selanjutnya, sebagai catatan bahwa udara masuk itu ketika rongga dada kita mengembang dan tekanan turun. Kemudian bagaimana udara keluar lagi dari paru-paru kita? Nah, itu ketika rongga dada kita mengempes atau tekanan kembali naik. Oke. Ada dua macam pernafasan. Yang pertama pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut. Itu kita lihat atau perhatikan gambar di samping. Pernafasan dada itu adalah pernafasan yang terjadi saat tulang rusuk terangkat dan saat tulang rusuk turun, atau yang kita sebut dengan pernafasan yang diakibatkan oleh perubahan posisi tulang rusuk. Kemudian apa yang disebut dengan pernafasan perut? Pernafasan perut itu adalah pernafasan yang terjadi akibat perubahan posisi diafragma. Anda kenal dengan diafragma? Oke, dijelaskan. Perhatikan gambar berikut. Diafragma itu adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, ada kalanya ketika diafragma kita tertarik ke bawah, otomatis rongga dada kita menjadi membesar. Saat rongga dada membesar, sama seperti hal tadi, maka tekanan di dalam rongga dada kita menurun dan udara terdorong masuk ke dalam paru-paru kita. Sebaliknya, ketika posisi diafragma kita kembali melengkung, itu akan menyebabkan rongga dada kita menjadi menyempit kembali, tekanan akan menurun. Sebaliknya, tekanan akan menyempit, Nah, kemudian udara terdorong keluar dari paru-paru kita. Nah, itulah pada pertemuan kali ini tentang mekanisme pernafasan dan macam pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Untuk itu, bagi anak-anak ibu semuanya, semoga kalian paham, dan jika ada yang tidak mengerti atau tidak paham, boleh bertanya. Untuk pertemuan kali ini Ibu sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.